Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well. It's a blacked out blur, but I'm pretty sure it will. 이제는 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Kelas 5 siap menerima materi dari Ibu? Siap, Bu. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan fase C kelas 5 bab 8, yaitu mengapa kita perlu makan dan minum. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Kita doa bareng-bareng aja ya. Ya, Bu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum mulai pembelajaran, ya Ibu cek hadiah dulu ya. Ya, Siapa yang Bu. tidak masuk? Ini Bu. Nah, anak-anak kalian tengok kanan kiri kalian ya. Kalau ada sampah dibuang dulu. Dan jangan lupa cuci tangan kalau udah buang sampah. Bersih. Bersih, Bu. Kasihkan ke aku. Aduh, sampahnya simpan dulu kalau gitu. Nah, sekarang berdiri dulu dong. Yuk, cek perapiannya masing-masing. Males, Bu. Tapi dulu Tapi rapi. Nggak boleh. Ya, Bu. cek dulu keranjangnya ya. Ya, Bu. Ini udah rapi. Nah, semuanya sudah berdiri. Ya, kita bernyanyi dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bentar, bentar. Gak boleh gitu, ayo duduk. Pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang sistem pernapasan. Ada yang tahu sistem pernapasan? Buat bernapas, Bu. Buat bernapas. Kenapa tadi jawabnya enggak tahu? Tapi nggak tahu, nggak tahu. Kemarin kita udah mempelajari sistem pernapasan ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang atau pernapasan. Ini di sini ada gambar apa? Nasi goreng biasanya untuk sarapan. Ini siapa yang nggak sarapan? Sarapan itu penting, lain kali harus sarapan. Sarapan dulu apa yuk? Nah, sebelumnya kita literasi dulu ya. Siapa yang mau dari Roni, Yudi? Roni dan Yudi. Saya Yudi. Ayo, dibaca itu. Nggak masuk. Maju aja. Ayo, Bi, kamu kenapa? Badanku lemas. Bu, ketawa, Bu.
Gak boleh ketawa. Handphone itu sakit, Ron. Apa kamu sarapan tadi pagi sebelum berangkat sekolah? Tidak, aku bangun terlalu siang. Tidak sempat sarapan. Wah, itulah penyebab kamu lemas dan tidak berenergi. Manusia memerlukan makanan dan minuman untuk menghasilkan energi agar dapat beraktivitas Yudi. Mari belajar bersamaku agar kamu lebih tahu tentang mengapa manusia memerlukan makanan dan minuman. Terima kasih Dana dan Tamara. Sama-sama, Ibu. Nah, anak-anak, kalian jangan lelah untuk belajar ya, karena belajar itu adalah bekal kita untuk masa depan yang cerah. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah menyimak video PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis kompetensi urutan sistem pencernaan manusia dengan baik. Setelah melakukan pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan cara membuat bagan sederhana sistem pencernaan. Dan setelah membuat bagan sistem pencernaan manusia, peserta didik dapat merinci fungsi masing-masing organ pencernaan manusia dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ya, Bu. Selanjutnya kita menyimak video proses pencernaan ya. Hey, so let's go back. Remember your crazy idea? Kita dulu ya. Hai teman-teman. Hai. Kita membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti lambung panjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh bagian getah lambung. Getah lambung mengandung enzim peptin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim peptin berfungsi untuk memecah protein menjadi kantong. Enzim renin berfungsi untuk memecahkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau disebut juga duodeno memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah ketol menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus
usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan bibirnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Iya dong. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi mencerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Iya, Bob. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Nah, setelah mengamati video pencernaan tadi, sekarang kita membuat bagan sistem pencernaan ya. Ya Bu. Kita kerjain bareng-bareng aja ya. Ya Bu. Ya Bu. Nggak usah maju. Tapi kalian jawab pertanyaan dari Ibu. Ini adalah organ mulut. Mulut. Ya nggak apa-apa, langsung dijawab aja kan. Kalian lambung yang mana? Besar. Ini ya di lambung. Terus usus halusnya yang tengah yang luber-luber. terus harus ya. Ini. Kayak cacing. Ya. Terus yang terakhir Aduh. yang bawah. Pintar. Semuanya menjalankan dengan baik. Nah, gimana proses pencernaan tadi? Dan mulai dari ini dimulai dari di mulut terjadi proses makanan dihaluskan oleh gigi di mulut, lalu diproses ke kerongkongan. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Peristaltik adalah gerak meremas untuk mendorong makanan ke dalam lambung. Ini ya ke sini. Nah, di lambung ini makanan dicerna. Untuk selanjutnya ke usus besar. Usus halus dulu ya. Bukan usus besar. Jadi masuk ke sini ke usus halus tadi terdiri dari 3 bagian yaitu apa itu? Ya, ini usus 12 jari di sini, lalu usus kosong, dan yang terakhir adalah usus penyerapan. Nah, setelah itu masuk ke usus besar. Sini ya. Makanan akan diproses di usus besar, diserap airnya dan masuk ke dalam rektum. Rektum
adalah Anu. bukan. Rektum adalah tempat penyimpanan apa? Makanan. Di ruangan. Sudah keluar di sini ya. Seperti itu proses pencernaan. Sebetulnya dia kelas kelas kedua. Ini ya. Nah, kita ice breaking dulu ya sebelum mengerjakan LKPD biar kalian fokus. Aturannya ikuti yang ibu ucapkan. Ayam, Ayam. bebek, Bebek. ayam bebek bebek. Ayam bebek. Berapa kali ayam? Berapa kali ayam? 2. Udah kan sekarang udah fokus lagi kan? Fokus. Saatnya kita mengerjakan LKPD. Katanya Desa nggak mau ada LKPD. Oh enggak mau. Biar kalian itu tambah paham sama materi yang ibu jelaskan. Dia capek. Ya bu, Ibu. kamu deh yang bilang bu katanya males. Ibu bagi jadi 2 kelompok ya. Berhitung dari 1 sampai 2 dari 2, 1, 2, 1, 2. Ya ada kelompok. Ada temannya. Iya. Kelompok siapa? Nah di sana ini ya jangan pakai lem ya. Iya. Nah di situ kalian ibu minta untuk membuat gambar jenjang pencernaan dan apa kegiatan keduanya menuliskan fungsi dari setiap organ pencernaan dan terakhir yaitu menuliskan manfaat makan dan minum. Nanti setelah ini presentasi ya. Iya, ada yang susah enggak? Ayo dikerjain bareng. Bu, dia nggak mau ngerjain Bu, dia dibayar. Ayo dikerjain ya. Jangan nangis. Dia tuh nubitan, dia tuh nggak Itu boleh dia gitu. itu duduknya. Dikasih butir aja loh. Dikasih butir aja. Bapak kok polisi, nggak bisa bilang gitu Bu. Ini pertama-tamanya ditulis dong nama kelompoknya. Nggak ada. Oh, namanya Peggy. Katanya bapaknya polisi, besoknya nggak ada. Kamu punya pistol. Iya punyanya pistol ya, tapi nggak boleh main pistol ya. Ya Bu. Bu itu kayak ngobrol Bu, nggak kan dari. Nggak mau kok Bu. Ini tugasnya saya. Iya Bu. Ya anak-anak. Jangan pegang-pegang. Loh, jangan nggak ditulis Bu. Sudah selesai belum? Bu, ini gambar. Ya ditulis semuanya. Bu, aku punya 2 kelompok Bu. Kamu masuk ke sini ya. Dia nggak mau Bu. Bu, kelompok 2 udah selesai udah. Ayo. Sekarang waktunya untuk presentasi. Masih semua ya Bu. Masih semua Bu. Ya, kalian di sini bertiga ya. Berempat. Sama Mbak Dea bantu. Sini. Dimati ya di presentasi dari kegiatan 1, 2, dan 3. Yuk. Perkenalkan kami dari kelompok Kiu. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini apa? Ini ketawa. Kita nonton ini lagu khusus besar lalu khusus besar Bu, kalau itu nyontek Bu.
Yuk lanjut. Nomor KPD 2. 1. Mulut. Awal saluran pencernaan berfungsi, tempat masuknya makanan, mendorong makanan agar masuk organ, selanjutnya ke kerongkongan. Kerongkongan yaitu saluran makanan dari mulut menuju lambung. Fungsinya sebagai saluran makanan yang panjangnya sekitar 20 cm. Lalu lambung, tempat berlangsungnya proses pencernaan kimiawi. Fungsinya tempat berlangsungnya proses pencernaan kimiawi menghasilkan enzim-enzim tertentu. Usus halus, fungsinya tempat penyerapan dan mencerna nutrisi-nutrisi makanan, memisahkan makanan berdasarkan nutrisi-nutrisi dan sisa-sisa makanan. Yang kelima adalah usus halus, fungsinya menyerap air saat proses pencernaan berlangsung, membantu mendorong sisa-sisa makanan ke bagian anus. Dan yang terakhir ada anus, fungsinya mengeluarkan proses dari sistem pencernaan. Manfaat makan dan minum. Manfaat makan dan minum untuk tubuh. Yang pertama, membentuk energi dalam tubuh. Yang kedua, pertumbuhan manusia. Yang ketiga, menjaga sel tubuh. Yang keempat, menghindari penyakit. Yang kelima, mengoptimalkan fungsi pencernaan. Nah, berikut presentasi dari kelompok kelompok 1 ditanggapin. Gimana maksudnya? Udah bagus belum? Udah oke belum jawabannya? Sudah, Bu. Belum, yang ini belum. Kan beda. Itu berarti tadi nggak mendengar. Dari tadi loh ini. Ya, bagus ya. Iya, kalau selanjutnya maju. Kita tampilkan kelompok. Ibu, kami dari kelompok. Iya dong. Ibu, ini hasil dari dia mencoret kelompok saya, Bu. Di sini ada macam ini. Bagus ya bacanya. Di sini ada yang ini mulut. Ini mulutnya nggak ada. Ini mulutnya bisa dicabut. Terus ini ada hati. Ini yang hijau-hijau ini empedu. Ini lambung. Ini lemak. Lemak habis makan apa? Lo yang ini bulat-bulat kayak rantai ini usus besar. Yang ini sosis apa? Ini ada usus halus. Nah terus yang ini yang pucuk ini bukan penyimpanan. Ini anus. Bu, kok ya baju belang-belang nggak itu tuh? Iya. Yang ini. Soalnya banyak. Yang ini. Kamu jangan membuli ini terus dong, Mbak Mira. Nanti saya kena minta loh. Iya, Mbak Mira. Yang pertama ada mulut. Awal saluran pencernaan berfungsi, tempat masuknya makanan, mendorong makanan agar masuk organ selanjutnya, yaitu kerongkongan. Yang kedua, kerongkongan saluran makanan dari mulut menuju lambung. Fungsinya sebagai saluran makanan yang panjangnya sekitar 20 cm. Sudah, Bu. Nah, terakhir yaitu manfaat makan dan minum. Manfaat makan dan Manfaat makan dan minum. Yang pertama, membentuk energi dalam tubuh. Yang kedua, pertumbuhan manusia. Yang ketiga, menjaga kesehatan tubuh. Yang keempat, menghindari penyakit. Yang kelima, mengoptimalkan fungsi pencernaan. Sekian dari kelompok. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dulu ya. Silakan kelompok menanggapi kelompok. Iya. Tuh ya. Gimana?
bagus nggak? Bagus. Kurang apa ini? Kurang pengen menjelaskan fungsi lambung, hati. Ya, terus udah ya? Udah. Sudah. Top pokoknya pintar semuanya. Iya. Silakan duduk. Makasih Bu. Ya, silakan. Nah, selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Siapa di sini yang mau membacakan kesimpulan? Ibu Saya ada, Bu. Tunjuk. Saya Bu. Itu Mbak Dana mengajukan diri. Mbak Dana siapa? Kesimpulan, sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengolah makanan dan refleksi. Ya. Bu. Ya itu ya, sistem pencernaan itu artinya adalah itu. Nah, pelajaran hari ini apa aja yang seru nih menurut kalian? Konsentrasi Bu. Konsentrasi mengetahui itu. Es breakingnya nggak seru ya? Oh, ice breaking Terus tasnya ini bangkunya nggak seru ya? Seru banget Bu. Ternyata semuanya seru, alhamdulillah. Nah, untuk belajar di rumah, di sini ibu kasih soal evaluasi ya. Ya Bu. Yang kanan Ini mandiri ya Bu. mandiri. Ya. Nanti dikerjakan di rumah aja ya, karena sepertinya waktunya sudah habis. Setelah materi sistem pencernaan, untuk pembelajaran berikutnya, anak-anak sekarang belajar di rumah tentang gangguan pada sistem pencernaan, seperti penyakit-penyakit di dalam sistem pencernaan, itu ya. Ya Bu. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama lagi. Berdoa dimulai. Bismillah.